Pertama, mereka sudah bekerja lama, kemudian mereka harus disuruh beralih, kemudian nggak jadi karena sudah tutup. Kemudian mereka juga hak-haknya mereka dikurangin, sehingga timbul kekisruhan, kekacauan. Kalau mereka nggak teriak, nggak bakal ada di sini. Karena mereka sudah teriak karena ada penderitaan kezoliman, tentu mereka kemari bersama kita nih, antara kuasa hukum dan para media, kan begitu. Itu hak yang dikurangin seperti apa, Bang? Boleh disampaikan dari ya, terkait hak-hak yang dikurangi adalah bahwa hak kita ketika kita di PHK adalah hak pengunduran diri, bukan hak kalau kita pensiun. Sementara kan kita inginnya kita tetap bekerja di kantor kita, di PT Asuransi Jiwasraya sampai dengan usia 55. Di mana ketika waktu kita mendaftarkan diri kepada PT Asuransi, kita diperjanjikan untuk sampai dengan usia 55. Tetapi ternyata ketika saat ini kita belum sampai usia 55, kita dipaksa untuk berhenti, tetapi hak kita adalah hak yang harus dengan pengunduran diri. Seperti itu. Jadi hak itu kan akan berbeda kan, hak pengunduran diri dengan hak sampai dengan pensiun usia 55 kan berbeda. Itu maksud kita. Ya, katanya jumlah nominal uang kalau kita ngundurin diri kan kecil tuh. Ya kan paling 1 bulan 2 bulan gaji. Tapi kalau kita pensiun itu kan besar. Ya ini yang di ini. Jadi manajemen dari Jiwasraya minta karyawan harus mengundurkan diri. Nah, ini udah mulai sesuatu yang nggak rasional terjadi. Itu baru dari sisi hak-hak. Belum hak-hak lain kan, misalnya polisnya bagaimana, ini masih ribet nih. Dan ini tahun 2023 harus ditutup oleh manajemen perusahaan ini. Ini yang kita juga nggak mau, kan kita juga bersaham nih. BUMN kan uang negara kan uang kita juga. Setiap orang dari kita ini kan punya hak di sana juga. Ini kenapa tiba-tiba perusahaannya ditutup, sementara kita tuh ini perusahaan yang sudah lama dengan aset yang besar sekali. Kenapa kok bisa rugi? Itu pertanyaan. Kenapa perusahaan sebesar Jiwasraya bisa rugi besar? Ini kenapa? Jangan salahkan para karyawan dong, para karyawan bekerja. Kan? Ada berapa karyawan, Bang, yang terdampak, Bang? Yang terdampak itu dari total berapa karyawan semuanya, Bang? Kalau yang masih dulu. Kalau kita lihat dulu ya, itu kita berangkatnya dari jumlah sekitar 1.200 karyawan. 1.200 karyawan. Di tahun 2021 itu sekitar 600 karyawan yang bekerja, sehingga ada sekitar 400 pegawai Jiwasraya yang telah terdampak, dan sekarang yang akan berdampak atau kami yang masih memperjuangkan termasuk untuk kelangsungan operasional Jiwasraya itu ada 190 orang pegawai Jiwasraya. Itu terancam PHK, dipaksa mengundurkan diri atau sebenarnya perkapan? Planningnya manajemen akan melakukan aksi ini di awal tahun 2023, di bulan Januari tahun 2023. Jadi kami juga mohon untuk dukungan rekan-rekan semua ya, untuk semua kenal Jiwasraya, semua cinta Jiwasraya, bahwa Jiwasraya memang adalah legenda asuransi jiwa pertama di Indonesia. Mohon support ya teman-teman. Bang Dio, untuk ke depan apa, Bang? 1 bulan ke depan nih, Bang? Begini, 1 bulan kita akan meminta transparansi apa sih yang terjadi di Jiwasraya, tentunya melalui kita melakukan surat kepada pihak manajemen. 1 minggu kita bikin surat, minggu kedua kita mulai dapat data lengkap, kita mulai pilah-pilah mana yang perbuatan melanggar hukum, mana yang tidak, mana yang merupakan perbuatan yang melawan hukum, mana yang tidak. Karena ada perbuatan melanggar hukum, ada melawan hukum, gitu. Dua-duanya sama, tapi berbeda dalam konteksnya. Jadi kita termasuk juga apakah ada unsur korupsi di sana. Ini kita bisa masuk ke wilayah KPK. Kalau kekaryawanan kita bisa juga masuk ke wilayah pidana kekaryawanan kan. Berarti kan ada pelanggaran hak karyawan di situ kan. Itu pidana juga sebenarnya, ada undang-undangnya. Nah, kemudian persoalan perdata antara nasabah dengan pemegang polis dengan Jiwasraya. Itu baru ketiga, baru yang sifatnya perusahaan. Ini ada pengalian aset yang hanya dasarnya hibah dari perusahaan yang sudah ratusan tahun, dihibahkan ini aset kepada satu perusahaan yang baru berdiri dengan akta notaris, dengan direksi juga kita nggak tahu siapa, ya kan? Ini pasti ada suatu permainan kong kali king, gitu. Kong kali kong masih nggak kong kali king ini pasti ini terjadi nih, patut kita duga. Oke.